Renungan Minggu keempat Advent 19 Desember 2021. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat saudara-saudariku yang terkasih, berkah dalam. Renungan kali ini saya beri judul luar biasa. Saudara-saudariku terkasih, hari ini kita memasuki minggu keempat masa Advent, minggu terakhir masa Advent. Nanti Jumat dan Sabtu 24 dan 25 Desember kita akan merayakan Natal. Adapun tema Natal tahun ini yang disampaikan oleh KWI dan PGI merupakan pesan Natal demikian: cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Mengutip surat edaran Kementerian Agama RI nomor 33 tahun 2021 tentang pelaksanaan ibadah dan peringatan Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2021 dan 2022 antara lain berbunyi demikian: hendaknya dilakukan secara sederhana dan tidak berlebihan, serta menekankan persekutuan di tengah keluarga dan sebagainya dan sebagainya. Pas, sangat cocok. Dan memang Natal sendiri juga sederhana kok. Nah, kalau peringatannya kadang ada yang begitu super mewah, ya monggo saja, itu suatu tanda kegembiraan. Nah, tentang Natal renungannya disimpan dulu ya sampai pada saatnya nanti. Amin. Matur nuwun. Saudara-saudariku terkasih, kita coba runut mulai dari awal Advent, minggu pertama Advent sampai saat ini. Minggu pertama Advent, dalam minggu pertama Advent itu dinubuatkan akan adanya huru-hara menjelang kedatangan Tuhan. Namun Injil mengatakan sesuatu yang sangat menjanjikan dan bahkan menggembirakan. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan serta segala kekuatan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah, angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Oleh karena itu, jagalah dirimu, supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Penyelamatan datangnya didahului dengan huru-hara dan kita harus jaga diri. Adapun jaga diri itu dalam minggu kedua Advent diwujud nyatakan melalui pertobatan yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, maka Allah akan mengampuni dosamu. Bertobat sendiri telah dinubuatkan oleh Yesaya agar orang menyiapkan jalan bagi Tuhan. Siapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah harus akan ditimbun, setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan dan yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Supaya apa? Supaya semua orang melihat keselamatan yang datang dari Tuhan. Kenapa pandangan menjadi bawero tidak terhalang lagi? Dari satu sisi pertobatan adalah tanggung jawab pribadi, tapi dari sisi lain harus berdampak kebaikan atau berdampak bagi kebaikan orang lain juga. Inilah yang kita renungkan dalam minggu ketiga masa Advent. Dalam Injil dikisahkan tentang orang-orang yang bertanya kepada Yohanes Pembaptis tentang apa yang harus diperbuatnya. Yohanes Pembaptis tidak ngoyo-woro, tidak aneh-aneh, tidak khotbah panjang lebar. Jawab Yohanes Pembaptis sangat tegas,
jelas dan lugas. Kepada orang banyak, ya Yohanes Pembaptis mengajak untuk berbagi. Kepada para pemungut cukai diajak apa adanya, jangan menagih lebih dari yang ditentukan. Kepada prajurit dikatakan jangan memeras dan jangan merampas, cukupkanlah dengan gajimu. Bila seperti itu pasti akan berdampak positif bagi orang banyak. Nampaknya sikap berbagi dan rimo ing pandum dan bertambah positif bagi orang banyak, bahkan boleh dikatakan bagi dunia seluruhnya, kita renungkan melalui peristiwa Injil hari ini. Hari-hari sebelum hari ini dalam Injil disampaikan silsilah Yesus dalam Matius 1:1-17 yang ingin menunjuk kemanusiaan Yesus. Itu dalam pada hari Jumat 17 Desember, dan panggilan Tuhan lewat Gabriel kepada Maria. Maria dipanggil menjadi ibu Tuhan. Maria memang luar biasa. Apanya yang luar biasa? Bukan karena dia ibu Allah Putra, bukan karena dia pandai dan hebat, namun dalam kebingungannya dan tidak tahu nantinya bagaimana, dia menjawab, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Dan mengandunglah Maria. Yosef pun bingung, sampai-sampai dia mau menceraikan Maria dengan diam-diam. Namun Tuhan tetap pada rencananya yang disampaikan lewat mimpi Yosef, supaya jangan takut mengambil Maria sebagai istrinya. Dan Yosef pun manutlah. Sabtu 18 Desember. Yosef memang juga luar biasa. Jauh-jauh sebelumnya, paling tidak 6 bulan sebelumnya, Tuhan juga mengutus malaikatnya untuk memberitahukan kepada Zakarias bahwa istrinya, yaitu Elisabet, akan melahirkan anak. Dan sekarang saudara-saudari terkasih, hari ini kita diajak merenungkan perjumpaan dua wanita. Maria ingin berbagi kegembiraan, meskipun untuk itu dia harus siap berkorban. Maria bergegas pergi ke rumah Elisabet. Itu bukan soal yang mudah loh, karena Maria harus mengadakan perjalanan yang membutuhkan waktu selama 4 hari perjalanan dari rumah Maria ke rumah Elisabet, dari Nazaret ke Yudea, dengan mengendarai keledai. Cinta memang butuh pengorbanan, dan sungguh indahlah yang terjadi. Dua wanita berjumpa, dua wanita yang sama-sama mendapat panggilan istimewa dari Tuhan. Mereka berbagi gembira, tetapi untuk berbagi orang harus berani dan siap meninggalkan diri sendiri untuk selanjutnya bergabung dengan orang lain. Maria serta merta berangkat ke Yudea tanpa berpikir panjang nanti bagaimana. Sebagai ponakan yang lebih muda, dia mau menunjukkan baktinya kepada bibinya. Meskipun Maria waktu itu sedang mengandung anak Allah, Sang Juru Selamat, Maria tetap rendah hati. Dia benar-benar hamba yang penuh bakti, luar biasa. Dan Elisabet, dia lebih tua, dia bibinya, dengan hangat menyambut Maria. Itu biasa. Namun yang luar biasa adalah bahwa dia sadar diri siapa dia dan siapa yang datang. Hingga dia berucap, diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Kerendahan hati yang luar biasa karena sadar diri. Berkaitan dengan hal ini, kiranya bolehlah kita bertanya, ya sekedar renungan pendek saja. Masihkah saya menghormati orang yang lebih tua,
Orang tua kita umpamanya yang sederhana, yang masih di desa, sementara saya sudah sukses dan jadi orang hebat. Sebaliknya, bersediakah saya menghormati yang lebih muda, termasuk anak saya sendiri? Bersediakah anak buah, karyawan, anggota, biarakah anggota organisasi menghormati pimpinan secara tulus, bukan karena fulus ataupun kedudukan ataupun posisi atau sekedar basa-basi? Sebaliknya, siapkah pimpinan entah dalam perusahaan, entah dalam biara, entah dalam pasturan ataupun dunia pendidikan dan lain-lainnya menghormati bawahan, karyawan atau anggotanya dengan jujur dan tulus dan bukan sekedar pencitraan? Ataukah mentang-mentang saya sebagai pemimpin bertindak seenaknya sendiri kepada bawahan saya, anggota saya misalnya? Dan saudara-saudariku, masih banyak yang bisa kita renungkan selaras dengan situasi kita masing-masing. Saudara-saudariku terkasih, marilah kita akui secara jujur, sebagaimana kita lihat dalam diri Maria dan Elisabet, mereka tulus, jujur, dan bukan sekedar basa-basi. Mengapa bisa begitu? Karena mereka sadar diri. Panggilan Tuhan terhadap mereka berdua yang awalnya membingungkan bagi Maria dan lucu bagi Elisabet, karena iman dan ketaatannya sebagai hamba-hamba Tuhan dan taatnya kepada Tuhan, dia dengan sebulat hati menerima. Demikian pula Elisabet, meskipun tidak diceritakan dalam kitab suci. Yang diceritakan dalam kitab suci cuma saat Zakaria, suaminya memimpin perayaan korban, dia mendapat berita dari Gabriel bahwa Elisabet akan punya anak. Namun Zakaria sedikit mempertanyakannya, lalu dia diai bisu. Apakah sesudah keluar dari bait suci dia memberi isyarat? Ya, mungkin juga, betul memang memberi isyarat, tetapi isyarat apa tidak ditunjukkan atau tidak disebut dalam kitab suci. Namun ternyata akhirnya Elisabet mengandung, dan lalu dia nun sewu ngumpet, tidak keluar dari rumah selama 5 bulan dan berkata, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Jelas ini ucapan kegembiraan yang tulus dan mengakui bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kenapa Elisabet mengatakan bahwa Tuhan telah menghapuskan aib dirinya? Karena bagi orang Yahudi tidak punya anak itu hukuman Tuhan, apalagi mandul. Ya mohon maaf ibu-ibu, untuk yang mengalami seperti Elisabet, jangan merasa dihukum Tuhan. Percayalah, Tuhan itu punya rencana yang baik untuk Anda. Mari diterima sebagaimana mestinya, meskipun tetap berusaha secara baik dan benar, karena hal itu sangat perlu untuk keluarga Anda. Saudara-saudariku yang terkasih, kembali kepada Maria dan Elisabet. Elisabet begitu gembira berjumpa dengan Maria, dan bahkan bayi dalam kandungannya pun melonjak kegirangan. Perjumpaan 2 ibu dan 2 anak yang saling berbagi kegembiraan. Dan saya berani mengira-ira bahwa dengan gembira pula Maria membantu Elisabet saat kelahiran anaknya. Karena dikatakan demikian, kira-kira 3 bulan lamanya Maria tinggal bersama Elisabet lalu pulang ke rumahnya. Saudara-saudariku terkasih, hari-hari biasa menjelang Natal, Injil tentang panggilan Maria dan kunjungannya kepada Elisabet diulangi lagi. Dan salah satunya Maria memuliakan Tuhan setelah dia mendapatkan pujian dari Elisabet. Pujian itu dikenal dengan doa Magnificat. Pujian yang memuliakan Tuhan karena karya agung yang dilaksanakan terhadap hambanya yang hina. Setelah itu kedua wanita tadi berpisah dan tidak ada kisah yang menyatakan bahwa di antara mereka terjadi perjumpaan lagi. Saudara-saudariku terkasih,
Kiranya perjumpaan Maria dengan Elizabeth bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita. Inti dari pelajaran itu adalah sadar diri. Siapa aku di hadapan Tuhan dan siapa aku di tengah-tengah sesama. Dengan sadar diri tak sulit bagi kita untuk rendah hati, dan sebaliknya sangat sulitlah untuk menjadi sombong. Dengan sadar diri kita siap keluar dari diri sendiri untuk berbagi. Dengan sadar diri kita siap keluar dari diri sendiri, tidak terkungkung pada diri sendiri untuk berbagi apa saja yang kita miliki bagi atau kepada orang lain. Dan dengan berbagi secara tulus kita akan semakin digerakkan untuk membangun persaudaraan sejati dan mengikis habis permusuhan, kedengkian, bahkan peperangan yang ujung-ujungnya kehancuran. Maria memang luar biasa justru karena kerendahan hatinya, dan kita bagaimana? Kita juga harus luar biasa asalkan juga memiliki kerendahan hati yang tulus sebagai apapun kita. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat saudara-saudariku terkasih, berkah dalem, matur nuwun. Bayat 19 Desember 2021, Yakobus Winarto PR, Romo Paroki Santa Maria Ratu Bayat. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka selamatkanlah kami.